pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar pada tema 7, kebersamaan, dan pada bagian subtema 1, kebersamaan di rumah. Ditonton ya video pembelajarannya sampai habis. Pembelajaran yang pertama, mari kita mendongeng. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata dongeng? Dongeng adalah cerita fiktif dan imajinatif seperti menceritakan binatang dan tumbuhan yang bisa berbicara seperti manusia. Apakah pernah di antara kalian mendengarkan dongeng dari orang tua kalian? Nah, saat ini Bu Guru akan menceritakan 2 buah dongeng tentang binatang. Yang pertama, judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Yang kedua, Bebek Selalu Hidup Rukun. Jadi, simak ya video ini. Dongeng yang pertama, Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Akibat kekesalan dari sang ular pun menghampiri tikus dan berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan dapat makanan dan akhirnya kau pun mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat dari si tikus. Sang ular masih memikirkan nasihat dari tikus dan berkata kepada tikus, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri ya?" "Tentu, bukankah kita berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan
daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular pun mengangguk-angguk kepala, seperti tanda mengerti. Ular pun berkata kepada tikus, "Baiklah, kalau begitu maafkan aku ya tikus." Iya ular, tidak apa-apa. Tikus pun tersenyum. Tikus memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Selesai. Dongeng kedua, bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin mereka. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Selain bebek, ada juga binatang yang lainnya, yaitu cerpelai, si hewan pemangsa. Melihat begitu kompaknya kaum bebek, awalnya si cerpelai sangat kagum. Tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam cerpelai sambil berniat jahat. Mulai hari itu, cerpelai selalu mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia, bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan cerpelai. Kemudian cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus-menerus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Salah satu bebek berjalan sendiri dan sambil mengucapkan, "Hahaha, cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain," ucap salah satu bebek yang dihasut oleh cerpelai. Dan pada akhirnya cerpelai sangatlah malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi karena rasa malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Selesai. Selanjutnya kita akan belajar tentang pola irama. Ada yang tahu apa itu pola irama? Pola irama adalah pengulangan irama secara terus-menerus dan teratur dalam sebuah musik. Perhatikan pola ketukan birama. Angka 1 menunjukkan bunyi kuat. Angka 2 menunjukkan bunyi lemah. Cara membedakan bunyi kuat dan lemah, perhatikan gambar berikut. Gambar 1 yaitu meja yang dipukul, dan gambar 2 yaitu tepuk tangan. Jika dua bunyi di atas dibandingkan,
maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Gambar 1, tepuk tangan. Gambar 2, kayu yang dipukul. Gambar 3, kentungan yang dipukul. Bunyi yang paling kuat adalah nomor ... Bunyi yang paling lemah adalah nomor ... Jadi, jawabannya, bunyi yang paling kuat terdapat pada nomor 3, yaitu kentungan yang dipukul. Dan bunyi yang paling lemah terdapat pada gambar nomor 2, yaitu kayu yang dipukul. Sampai sini paham? Baik, selanjutnya perhatikan gambar. Pernahkah kalian bernyanyi, kemudian diiringi dengan sebuah irama? Ada beberapa irama yang dapat digabungkan, misalnya irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Kedua, bangku yang dipukul dan tepuk tangan. Nah, kedua contoh tersebut adalah irama yang dapat digabungkan saat kalian bernyanyi. Baik, selanjutnya membandingkan panjang pendek bunyi. Pernahkah kalian mendengar jam beker yang berbunyi dan kentungan yang dipukul? Jam beker memiliki bunyi yang panjang, sedangkan kentungan memiliki bunyi yang pendek. Nah, berarti bunyi panjang dapat dicontohkan melalui jam beker, sedangkan bunyi pendek contohnya seperti kentungan yang dipukul. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang memahami keberagaman individu. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita kenalan dengan 3 anak-anak di bawah ini. Kita mulai ya. Namaku Adam, rambutku lurus dan pendek berwarna hitam. Namaku Dewi, rambutku keriting dan berwarna coklat kemerahan. Namaku Komang, rambutku lurus dan pendek berwarna kuning. Nah, anak-anak, setelah kalian berkenalan dengan 3 anak-anak tersebut, jadi dapat disimpulkan setiap orang itu memiliki ciri khas yang dapat dirasakan secara langsung, yaitu seperti ciri tubuh dan ciri fisik. Misalnya warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, dan perbedaan agama. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun, karena kita semua diciptakan oleh Tuhan. Sikap yang harus kita miliki, meskipun memiliki perbedaan dengan teman kita, yaitu hidup rukun dengan teman yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, saling menghargai dan menghormati yang berbeda agama, dan memberikan kesempatan kepada teman yang akan melaksanakan kegiatan agamanya. Ayo kita cari tahu kebersamaan setiap keluarga dalam menjalankan agamanya masing-masing. Nah, kegiatan keagamaan bersama keluarga. Yang pertama, Siti mengaji bersama keluarga. Yang kedua, Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Yang ketiga, Beni beribadah bersama keluarga di gereja. Yang keempat, Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Yang kelima, Lina beribadah bersama keluarga di wihara. Dan yang terakhir, Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pecahan.
Teman-teman, ayo perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, setiap hari Minggu, Ibu Lucy selalu berbelanja ke kota untuk belanja mingguan, seperti membeli sabun, buah-buah segar, beras, minyak, dan keperluan memasak lainnya. Namun, tidak lupa Ibu Lucy juga membelikan anak-anaknya makanan sebagai oleh-oleh. Untuk dijadikan sebagai oleh-oleh, Ibu Lucy membelikan satu kotak pizza dengan ukuran yang besar. Nah, sesampainya di rumah, Ibu Lucy membagi pizza tersebut, kemudian diberikan kepada anak-anaknya. Pertanyaan: nah, jika Ibu Lucy memiliki 2 orang anak, maka dibagi menjadi berapakah pizza tersebut agar tiap anak mendapat bagian yang sama? Ya, benar sekali. Pizza tersebut dibagi menjadi 2 bagian, maka tiap anak akan mendapat ukuran yang sama besar. Nah, atau bisa kita katakan bahwa setiap anak mendapat setengah bagian dari pizza tersebut, maka mendapat hasil yang sama besar. Jika dilambangkan dengan lambang pecahan, maka tiap anak akan mendapatkan 1/2 bagian pizza. 1/2 sama artinya dengan 1/2. Nah, kenapa 1/2? Karena satu pizza dibagi menjadi 2 bagian yang sama, sehingga tiap pizza memiliki nilai 1/2. Nah, angka 1 merupakan pembilang, sedangkan angka 2 merupakan penyebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika Ibu Lucy memiliki 4 orang anak, maka dibagi menjadi berapakah pizza tersebut agar tiap anak mendapat bagian yang sama? Ya, benar sekali. Pizza tersebut dibagi menjadi 4 bagian, sehingga setiap anak mendapat bagian yang sama. Jika dilambangkan dengan lambang pecahan, maka tiap anak akan mendapatkan 1/4 bagian pizza. 1/4 sama dengan 1/4. Nah, 1/4 ini didapat dari satu pizza yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga setiap potongan pizza memiliki nilai 1/4. 1 yang artinya pembilang, sedangkan 4 yang artinya penyebut. Melalui ilustrasi tersebut, apakah kalian memiliki bayangan terkait materi pecahan? Nah, kalau masih belum, ayo kita bahas lebih jelas lagi. Teman-teman, pecahan merupakan pembagian 2 bilangan bulat. Bilangan yang dibagi disebut pembilang, sedangkan bilangan pembagi disebut penyebut. Nah, coba kalian perhatikan pecahan di samping ini. Pecahan tersebut bernilai 1/2. 1 merupakan pembilang, sedangkan 2 merupakan penyebut. Nah, 1/2 atau 1/2 ini tergolong ke pecahan biasa. Sekian materi pecahan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat.